Linda yang mendengar teriakan Anda langsung berlari menghampiri Anda di dapur. Ia melihat Anda terjatuh di lantai, dengan wajah pucat menatap isi kulkas tersebut. Lu kenapa? Lu gak apa-apa kan? Linda menatap ke arah kulkas yang terbuka lebar. Matanya basah dengan air mata yang terus mengalir. Raut wajahnya bercampur aduk dengan perasaan sedih dan ketakutan. Dewi, gak mungkin. Dewi. Di dalam kulkas tersebut, ternyata adalah jasad Dewi yang duduk di dalam kulkas dengan wajah pucat kebiruan, mata yang melihat ke atas, dan mulut yang terbuka. Jasadnya terlihat ia meninggal karena ketakutan akan sesuatu. Cepetan, Dewi. kita pergi dari sini. Enggak. Dewi. Linda yang terpukul dengan kematian sahabatnya yang tidak wajar, terdiam di lantai dan tak kunjung beranjak dari lantai. Apa yang akan Anda lakukan? Sementara itu, di hotel yang tidak jauh dari rumah Kabin, Paman Tommy sedang meminum segelas wine di sebelah kolam renang, sambil mengenakan handuk kimononya. Seorang wanita mengenakan jas dan kacamata hitam datang menghampirinya. Mohon maaf mengganggu waktu bersantai Anda, Pak. Tapi Anda baru saja mendapatkan telepon dari keponakan Anda. Oh, Tommy? Tolong putar pesannya. Baik. Om Tommy, saya Linda, temannya Tommy. Saya mohon, tolong Om cepat datang dan jemput kami di rumah Kabin, karena kami semua dalam bahaya. Tolong. Apakah Anda ingin saya mempersiapkan kendaraan untuk ke sana? Keadaan hutan di sini sangat gelap. Kalau kita ingin menyelamatkan mereka, kita harus sampai di sana dengan selamat. Baik, Pak. Tommy, please, tolong baik-baik saja. Ketika Anda dan Linda sedang berada di dapur, Tommy yang sendirian di sofa hanya bisa terbaring dengan lemas. Ia menoleh ke arah dapur, namun tak satupun dari Anda, Linda, dan Dewi kembali. Tommy pun mulai khawatir, dan akhirnya memutuskan untuk beranjak dari sofa. Tommy mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia melihat ke bawah lantai, dan ia melihat banyak genangan darah di sekujur lantai ruang tamu. Ia ingin berkata-kata, namun suaranya hilang seperti orang bisu. Ia mencoba untuk berbicara, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Suara kaki melangkah mulai terdengar. Tommy berkeringat dan seluruh tubuhnya gemetar. Tommy memberanikan dirinya untuk menengok ke arah asal suara tersebut. Dan ia melihat seorang wanita dengan rahang yang patah melebar ke bawah. Darahnya keluar bercucuran dari mulutnya. Hantu wanita itu menatap ke arah Tommy sambil perlahan mendekat. Tommy berniat untuk melarikan diri ke dapur, di mana Anda dan Linda berada. Namun, tanpa alasan yang jelas, Tommy tidak bisa mendekati dapur tersebut. Walau seberapa jauh pun dia berlari. Tommy semakin panik. Ia membalikkan badan dan berlari ke arah jendela untuk keluar dari rumah kabin tersebut. Saat ia berhasil keluar, Tommy menapakkan kakinya ke teras kabin. Ia melirik ke sekitar sambil berusaha untuk menenangkan diri. Tommy menoleh ke arah kolam renang dengan hati-hati. Alangkah terkejutnya saat ia melihat isi dari kolam renang tersebut. Kolam renang yang tadinya hanya berisi air biasa berubah menjadi kolam yang penuh dengan mayat para wanita. Tangan, kaki, kepala, dan bagian-bagian lain terpisah dari tubuhnya, bagaikan boneka maneki. Begitu mendengar suara makhluk halus itu lagi, Tommy bergegas berlari melewati kolam yang penuh mayat tersebut. Namun, saat ia tengah berlari,
ada makhluk berasal dari kolam renang tersebut menarik kakinya. Makhluk itu menarik kaki Tommy dengan sekuat tenaga untuk menariknya ke dalam kolam. Sementara itu, makhluk yang mengejar Tommy dari rumah kabin tersebut masih berjalan perlahan menghampiri Tommy. Tommy yang terjatuh di sekitar kolam renang mulai panik dan melihat ke sekitar. Ia melihat pot bunga yang tak jauh dari dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil pot bunga tersebut dan memukul tangan yang menggenggam kakinya. Tommy segera melarikan diri setelah lepas dari cengkraman makhluk tersebut. Ia berhenti di depan pertigaan jalan, di mana makhluk-makhluk penghuni hutan datang dan menghampiri rumah kabin tersebut. Tommy terkepung dengan makhluk-makhluk halus tersebut. Setetes air mata mengalir pada wajah Tommy dengan perasaan takut dan tak berdaya. Ia berjalan mundur menjauhi para makhluk halus yang mulai berjalan menghampirinya. Tommy terus berjalan mundur, lagi, dan lagi. Sampai akhirnya, ia terpojok di pinggir tebing, di mana ia melihat wanita yang hendak melompat tadi sore. Tommy melihat ke bawah tebing, banyak batu-batu tajam yang siap untuk menusuk tubuhnya. Ia melihat ke arah makhluk halus yang mengerumuninya. Kemudian, ia mengentangkan kedua tangan ke samping dan terjun bebas dari tebing. Para makhluk halus tersebut berdiri di pinggir tebing sambil melihat ke bawah, di mana jasad Tommy tertusuk-tusuk oleh batu-batu tajam dan beberapa organ dalam yang terlempar di pasir pantai. Anda tidak apa-apa, Pak? Iya ya, saya tidak apa-apa. Tangan saya cuma licin. Baik, Pak. Akan saya panggilkan pembantu untuk membersihkannya. Paman Tommy tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap ke dalam kolam renang di depannya. Namun, ia terlihat seperti melamun dan memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia melihat ke arah jam dinding yang ada di ruangan. Tiga jam lagi sampai fajar. Apakah Anda memanggil, Pak? Buat persiapan yang saya butuhkan dan masukkan ke mobil. Kita akan berangkat ke kabin itu 3 jam lagi. Baik, Pak. Dengan agen 121. Dalam 3 jam, bos akan berangkat ke rumah kabinnya ada di dekat pantai. Mohon untuk segera mempersiapkan semuanya. Oh, shit. Rumah kabin itu. Oke, siap, laksanakan. Apakah ada lagi yang Anda butuhkan? Bunga. Kita perlu bunga. Kembang untuk orang mati. Maaf, tapi untuk apa Anda membawa bunga seperti ini? Paman Tommy menatap ke asistennya dengan tajam. Pandangannya terlihat sangat dingin dan nampak tak bermanusiawi. Asistennya pun hanya menundukkan kepala dan meminta maaf atas kelancangannya. Maaf atas kelancaran saya. Akan segera saya persiapkan bunga tersebut. Setelah asisten itu pergi dari ruangan, Paman Tommy kembali melamun sambil menatap ke arah kolam renang tersebut. Untuk sesaat, tatapannya berubah menjadi sangat dingin, seperti serigala yang melihat kepada mangsanya. Lin, gua tahu lu merasa terpukul dengan kematian Dewi. Tapi kita nggak bisa diam di sini. Gua gak apa-apa. Lu bawa Tommy aja dari sini. Gua bakalan nemenin Dewi. Tapi Lin, Lu kenapa malah duduk di samping gua? Oh. sorry, gua jaga jarak deh. Enggak, bukan gitu. Maksudnya kenapa lu malah duduk? Bukannya lu ingin pergi dari sini? Terus apa? Ninggalin cewek sendirian di depan mayat di rumah angker begini. Gue jadi cowok juga gak setega itu kali. Ya udah, terserah. Anda memutuskan untuk menemani Linda yang masih terpukul di depan jasad Dewi. Linda bercerita banyak tentang masa kecilnya dengan Dewi.
Anda mengusap punggung Linda untuk menenangkan dirinya. Namun, di saat yang sama, Anda mengkhawatirkan Tommy. Tommy masih di ruang tamu tuh. Mending lu cek dia, Gi. Tuh anak kan gak pernah bisa diem. Lu yakin? Iya, gak apa-apa. Lagian kayak ruang tamunya di seberang hutan aja. Kalau gua kenapa-napa, gua kan bisa teriak. Oke deh. Kalau gitu gua ke depan bentar ya. Lu jangan kemana-mana. Iya, bawel lu. Udah sana pergi cepetan. Anda pergi meninggalkan Linda di dapur dan kembali ke ruang tamu. Anda melihat Tommy yang sedang duduk di sofa. Kepalanya menunduk ke bawah dan diam tak bergerak sedikit pun. Tom, lu gak apa-apa? Tom, lu kenapa aneh gitu deh? Tommy menghiraukan Anda dan berjalan ke lorong kecil di samping kamar Anda. Tommy membuka pintu rahasia yang tersembunyi di balik karpet tua. Lalu ia berdiri dan menunjuk ke arah pintu tersebut. Lu mau gue masuk ke dalam situ? Tommy hanya terdiam. Tangannya masih menunjuk ke arah pintu tersebut. Sesosok wanita dengan rahang yang patah tersebut muncul dari belakang Anda dan mendorong Anda masuk ke dalam pintu rahasia tersebut. Wah. Tom, tunggu dulu Tom. Sialan. Tom, please. Gue mohon sama lu. Jangan apa-apain Linda. Tom. Sialan. Kenapa gue tinggalin Linda sendirian? Anda mendengar suara lagu kotak musik dari pojok basement. Anda menyalakan flashlight yang ada di ponsel Anda untuk melihat ke sekitar. Anda mulai berjalan dan memperhatikan dinding basement tua yang tak terawat. Namun, Anda melihat kembali ke depan. Ada sebuah mainan kotak musik yang amat bagus seperti baru. Anda membungkukkan badan untuk melihat kotak musik itu lebih dekat. Lalu, Anda mencoba untuk mengambil kotak musik tersebut. Itu punyaku. Hah? Ampun Om, jangan siksa saya lagi. Siapa yang nyuruh kamu buat ngomong? Diam! Mas, kamu yakin gak sama aku? Kamu kan udah punya istri. Itu mah gampang. Kita ke rumah kabin yuk. Adik lagi apa? Dengerin kotak musik dari papa. Oh, yang dari hadiah Natal kemarin ya? Ma, papa kapan pulang? Papa tuh kan orang sibuk nak. Mungkin bulan depan. Oh gitu. Kamu udah gila ya mas? Aku ini istri kedua kamu. Beraninya kamu bawa wanita lain ke sini. Ini rumah kabin saya. Ya, suka-suka saya mau bos siapa aja. Biadab kamu mas, biadab. Berani ya kamu nampar saya? Dasar perempuan murahan. Saya udah muak ngeliat kamu. Mati kamu. Adek kangen sama papa kan? Yuk, kita main di ruang tamu. Mas, kita jadi nginep di kabin gak? Sayang, kamu habis ngapain? Kok kemeja kamu ada darah-darah gitu? Sayang. Sayang, kamu kenapa? Diam kamu. Lucu ya, kamu punya pilihan. Ingin mati di tangan saya, atau kamu lompat dari tebing. Dasar psikopat kamu. Orang gila. Saya lebih baik bunuh diri dibanding mati sama kamu. Ya udah, sana. Tunggu apa lagi? Saya bersumpah hidup kamu gak akan tenang, Mas. Gak akan. Lapor Pak, semua mayat yang ada di basement, kolam renang, ruang tamu,
dan bawah pantai sudah kami bersihkan. Bagus. Jangan sampai ada yang tahu soal ini. Baik, Pak. Silakan tanda tangan di berkas ini. Setelah melihat kejadian-kejadian yang terjadi di rumah kabin, muka Anda memucat. Kotak musik yang terlihat baru pun berubah menjadi kotak musik yang sudah hancur dan berdebu. Pintu kayu yang terkunci rapat akhirnya terbuka perlahan. Tommy turun ke basement dan menghampiri Anda. Jadi, selama ini paman lu tuh psikopat, Tom? Iya, gue juga baru tahu. Ternyata paman gue itu nggak sebaik yang gue kira. Sorry ya, lu harus ngelihat hal-hal tadi. Bentar. Jadi lu udah? Ya sorry ya, mulai sekarang gue nggak bisa temenin lu main game lagi. Kenapa sih, Tom? Gue udah bilang jangan samperin tuh cewek. Dah, slow aja. Mending lu selamatin aja si Linda. Gue gak kayak setan-setan lain kok. Gue yang ngebawa lu ke rumah kabin ini. Jadi, gue yang akan mastiin lu kalau lu semua selamat. Cukup gue dan Dewi aja yang jadi korban. Sekarang, lu pergi samperin deh si Linda. Ini udah mau subuh. Dari sini, jalan lurus aja lewatin hutan. Nih, kunci mobilnya. Kasih, Tom. Semoga lu tenang di alam sana. Iya, thanks bro. Setelah berpisah dengan Tommy, Anda berlekas naik ke atas dan pergi ke dapur. Lin! Lu kenapa? Habis nangis? Itu gak penting. Sekarang kita harus cepet-cepet keluar dari sini. Lah, kita nggak nunggu paman Tommy aja. Enggak! Justru kita harus cepetan pergi sebelum omnya si Tommy datang. Emang kenapa? Lu kok panik gitu? Tanpa basa-basi lebih lanjut, Anda menggenggam tangan Linda dan membawanya keluar dari rumah kabin tersebut. Anda dan Linda berlari menghampiri mobil Tommy yang terparkir di samping rumah kabin. Awas, Lin! Wah. Kalian berdua mesra juga ya. Om jadi iri. Dasar psikopat. Lu yang udah ngebunuh orang-orang di sini kan? Hah? Maksud lu apaan? Saya nggak tahu kamu bisa tahu dari mana soal itu. Yang jelas, kamu nggak bisa saya biarin hidup. Apa-apaan lu? Mentang-mentang lu punya banyak duit, lu bisa ngelakuin sena jidat, ha? Lin! Cara ngomong kamu mirip dengan mantan istri kedua saya. Paman Tommy mengarahkan pistolnya ke arah Linda. Yang saya robek rahangnya. Anda dan Linda terdiam dengan kesal setelah mendengar ucapan Paman Tommy. Lalu, Anda melihat ke sekitar dan menggenggam pasir di tangan Anda. Lalu Anda beranjak berdiri dan berjalan ke depan Linda. Apa Paman tahu kalau Tommy juga ikut jadi korban? Kalau saya bilang saya tahu dan saya nggak peduli, kamu mau apa? Mau ini? Anak barat, Lin, kesini. Mau lari kemana lu? Kita harus gimana? Kita nggak bisa diam di rumah kabin ini. Ya kalau kita keluar kita bakalan dibunuh si Om. Di tengah kepanikan, Anda mendengar lagu kotak musik yang sama saat di basement. Anda dan Linda menengok ke satu sama lain. Lalu di hadapan mereka muncul dua hantu perempuan dan hantu bocah laki-laki yang menghampiri mereka. Linda merasa ketakutan hingga tidak berani melihat ke arah sosok-sosok tersebut. Ia menutupi wajahnya dalam bahu Anda. Kalian ini korban dari dia kan? Yang udah nyiksa kalian dan ngebunuh kalian? Kenapa ngincer kami? Ketiga sosok tersebut terdiam di tempat setelah mendengarkan kata-kata Anda. Kemudian, Paman Tommy menggedor-gedor pintu masuk rumah kabin. Woi, buka! Ini rumah gue! Keluar kalian dari sini! Keluar! Para hantu wanita tersebut terdiam untuk beberapa saat dan akhirnya menghilang dari hadapan Anda dan Linda. Hantu bocah laki-laki itu masih berdiri di hadapan Anda. Ia menghampiri Anda dan memberikan kotak musik mainannya. Kotak musik itu terlihat seperti sudah diperbaiki. Anda mengulurkan tangan dan mengambil kotak musik itu dengan hati-hati. Makasih ya. Sosok bocah laki-laki itu menghilang dari hadapan Anda. Namun, Linda masih ketakutan dan bersandar di bahu Anda. Lin? Jangan! Kalau mau bunuh dia, lu bunuh gua dulu.
Lin, setannya udah gak ada. Linda terdiam. Lalu ia melirik ke depan dan melihat ketiga sosok tersebut sudah menghilang tak ada. Apaan sih lo deket-deket gue? Nyari kesempatan ya? Yailah, mulai deh nyebelinnya keluar. Ngomong-ngomong, kok jadi sunyi begini? Entah deh, mau coba keluar. Jangan, coba lihat dari jendela dulu. Anda berdua bersandar di sofa dan melihat keadaan luar dari jendela. Pergi kamu, makhluk menjijikan. Sosok-sosok hantu wanita yang menjadi korban kesadisan dirinya. Paman Tommy berlari ke teras, dan tanpa ia sadari, ia sudah terkepung oleh berbagai makhluk halus. Ia terus berjalan mundur tanpa melihat arah belakang. Kalian mau ngapain? Pergi sana. Kalian udah mati, masih aja nyebelin. Kalian... Tolong! Paman Tommy berusaha untuk keluar dari kolam renang. Namun, ada banyak makhluk halus yang terus menahannya di kolam renang. Sampai pada akhirnya, Paman Tommy pun tenggelam dalam kolam. Setelah Paman Tommy sudah tak bernyawa di kolam renang tersebut, sosok-sosok makhluk halus tersebut menghilang dari teras. Malam yang penuh dengan mara bahaya, kini diakhiri dengan hangatnya cahaya matahari yang baru terbit. Gimana? Udah aman? Oh, udah sepi sih. Anda dan Linda melihat ke sekitar untuk memastikan Paman Tommy tidak bersembunyi untuk menyergap kalian. Aman. Sip, yuk kita jalan ke hutan. Hah? Ngapain kita jalan ke hutan? Ambil aja mobilnya omnya si Tommy yang brengsek itu. Kuncinya nyantol kok itu di dalam. Wah iya, ya udah kita cepet-cepet keluar dari sini deh. Lu yang nyetir ya. Iya. Terima kasih telah mendengarkan siaran podcast kami yang berjudul Rumah Kabin. Cerita podcast ini ditulis dan dikembangkan oleh Ferencia Angelin. Untuk pemeran utama, Tommy, Paman Tommy, dan Agen 121 diisi oleh Muhammad Valian Masdani. Pemeran Dewi, Linda, hantu wanita, istri kedua Paman Tommy, gadis, dan hantu bocah laki-laki diisi oleh Ayu Tia Satvika. Musik BGM diciptakan oleh Agung Pratama atau Salkir Void dan Philippus Wisnumurti Pranoto. Sound effect dibuat oleh Alpha Krisma MS. Sampai berjumpa lagi di Podcinema berikutnya.